Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 mengubah banyak kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dulu saat bekerja atau beraktivitas, kita selalu melakukan pertemuan secara langsung atau tatap muka. Nah, sekarang kita menggantinya dengan pertemuan virtual. Ya, awalnya memang tidak mudah ya, namun lama-lama kita mulai terbiasa, kita semua mesti beradaptasi. Dan dalam People and Inspiration kali ini, saya akan berjumpa dengan orang-orang kreatif yang melakukan perubahan dalam pekerjaan dan kegiatan mereka. Yang pertama ada Arif Dharma. Nah, dia ini adalah seorang musisi dan pengajar musik. Langsung saja kita akan menyapa Arif Dharma, apa kabar? Halo, apa kabar Ando? Saya baik. Waduh, luar biasa. Nah, ini mungkin bisa diceritakan tentang pekerjaan dan juga aktivitasnya Mas Arif nih sebelum mengalami pandemi ini. Oke, sebelum pandemi itu aku adalah pengajar vokal, juga musik director untuk event-event. Saya biasanya jadi untuk event saya bikin konsep musik, konsep eventnya juga, terus panggil penyanyi, panggil musisi, aransemen, rekaman kalau perlu. Jadi untuk ditampilkan di eventnya, gitu. Biasanya event-event corporate. Nah, selanjutnya ya. Ini gimana sih? Ini mungkin bisa diceritain bagaimana pandemi ini bisa berdampak pada pekerjaan Anda sebagai seorang musisi, sebagai pengajar, ya, music director. Ini bagaimana ini, Mas? Ya, berdampak sekali ya, karena pekerjaan saya itu bergantung sama event sebenarnya. Maksudnya untuk musik director ini yang gedenya. Juga kalau ngajar vokal itu saya kan biasanya ketemu fisik karena biasa di studio saya di Senopati. Hal ini nggak bisa dilakukan lagi sekarang karena satu, event-event udah ditiadakan, di cancel atau ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Untuk ngajar juga studio saya juga terpaksa ditutup karena kita social distancing, jadi udah 2 bulan ini nggak dibuka studio di Senopati itu. Jadi saya juga nggak bisa ngajar karena saya juga nggak bisa ketemu fisik sama muridnya karena juga saya sempat bahas sama murid-murid saya, kalau misalnya kita ngajar di rumah dia dengan jarak, pakai masker segala macam, mereka tetap nggak nyaman, jadi ya saya nggak bisa ngajar juga jadinya. Nah, jadi akhirnya apa yang Anda lakukan? Inovasi apa yang akhirnya mulai dilakukan sama Arif ini? Mengingatkan ya, ini harus tetap berlanjut seperti itu. Kalau enggak ya, mau gimana lagi nantinya? Harus gimana, Mas Arif? Selesai saya. Ya karena saya juga harus tetap survive ya. Jadi saya mulai berpikir mungkin saya melakukan kelas-kelas online lewat video chat yang ada di aplikasi di Android dan iOS. Lalu untuk event-event yang biasa ada itu saya ganti dengan mungkin saya bikin kayak konser musik kecil-kecilan di media sosial yang ada feature live-nya. Ya itu jadi berubah. Jadi semuanya sekarang lewat gadget-gadget kita, lewat handphone, lewat iPad, dan macam-macam. Iya. Nah, ini mungkin bisa diceritain awal-awal mula akhirnya Anda memutuskan untuk bekerja secara virtual dengan profesi Anda sebagai ya musisi seperti itu kan, ngajar. Ini kan ya agak-agak lagging gitu, agak-agak delay kadang. Terus apalagi mungkin yang biasanya mungkin ngamen di kafe gitu atau ngamen di event-event lainnya gitu. Nah, sekarang harus beralih secara virtual. Nah, ini mungkin bisa diceritain awalnya seperti apa itu, Mas Arif? Oke, awalnya bingung juga sih karena kita juga terutama pas ngajar ya, contohnya saya coba untuk ngiringin murid saya pas pertama kali itu nggak bisa banget karena saya main di sini sampai di sananya telat, murid saya nyanyi sampai saya telat, jadi kejar-kejaran terus piano sama dia nyanyi. Jadi akhirnya ya udah saya mengirim iringan musik atau mungkin saya bikin malesuan atau mungkin saya ambil malesuan dari internet untuk dikirim ke muridnya untuk dinyanyikan di sana, dia nyanyi beberapa bait misalnya, saya berhentiin untuk saya benerin, kayak gitu-gitu terus. Untuk ngamen juga sama, tadinya kita saya sempat mikir sama teman-teman band saya, terutama band saya yang lama, saya dulu tergabung di band namanya Interlude. Sama pianis saya nanya gimana caranya ya biar dia main, saya nyanyi. Akhirnya si pianis kirim rekaman dia main, saya putar di ngamen live saya di Instagram dan Facebook. Nah, lalu sejauh ini bagaimana dengan respon dari teman-teman atau tanggapan mungkin dari klien gitu ya, dengan apa yang Anda lakukan secara virtual ini?
Tanggapannya sih cukup baik ya selama ini ya. Oke. Terus terang untuk kelas online vokal saya masih merasa kurang nyaman, tapi ternyata banyak juga yang masih butuh gitu. Jadi dan kalau untuk ngamen live saya yang saya lakukan 2 minggu sekali ini sebenarnya cukup baik sih, banyak yang nonton dan Ngamen berarti banyak yang nyawer dong gitu komen. Ya, iya. Oh, oke. Jadi saya mengadakan saweran sukarela. Jadi ya saya nggak bisa ngeset harga, teman-teman atas kebaikan hatinya nyawer berapa aja diterima dengan sukarela gitu. Oke. Nah ini yang terakhir nih Mas Arief, ini mungkin ada pesan bagi rekan-rekan musisi gitu yang ya kita tahu sama-sama terdampak mengenai hal ini, tapi Anda memutuskan untuk nggak menyerah. Nah, apa pesan yang bisa Anda bagikan bagi teman-teman untuk bisa survive, terutama sebagai musisi? Pesan saya adalah ya itu tadi, tetap kreatif, jangan berhenti. Bahkan di situasi yang mengenaskan seperti ini, tetap berkarya, tetap bikin musik, tetap bikin aransemen, tetap bermusik, tetap nyanyi, tetap manggung, gimana pun caranya supaya kreativitas tetap berjalan, jangan sampai mati aja gitu. Itu pesan saya. Dan juga mungkin nambah skill, karena ada sedikit cerita dari saya tadinya nggak bisa yang namanya sound mixing, saya nggak bisa yang namanya video editing. Akhirnya terpaksa selama 1,5 bulan ini saya belajar. Mau belajar ya? Karena sekarang lagi dia belajar banget. Karena sekarang lagi banyak banget yang viral virtual choir. Nah itu bisa jadi income baru untuk bisa kita karyakan gitu, kita bikin kreasinya gitu. Jadi tetap kreatif, semangat. Siap. Terima kasih banyak Mas Arief sudah menginspirasi kita hari-hari ini di People and Inspiration. Sukses terus dan tetap semangat Mas Arief. Terima kasih. Iya, dan pemirsa, demikian tadi barusan kita ngobrol sama Arief Dharma, musisi, pengajar musik, music director yang memutuskan untuk nggak menyerah di tengah pandemi ini untuk tetap kreatif. Usai jeda kami akan kembali dengan narasumber yang nggak kalah keren, tetaplah bersama kami di People and Inspiration.